Shalom, anak-anak muda yang sangat diberkati oleh Tuhan, generasi muda yang sangat berharga di mata Tuhan. Sore hari ini saya bersyukur, saya sangat semangat sekali seperti biasa ketika saya diberikan kepercayaan untuk menserikan sesuatu kebenaran buat anak-anak muda, untuk generasi-generasi muda. Saya akan selalu merasa semangat sekali. Terima kasih untuk Pastor Eliezer tadi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani di Petra Youth ini. Puji nama Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita. Kita langsung buka Alkitab kita untuk segera untuk tidak mengulur-ulur waktu lagi. Kita buka di Matius 5 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-5 ayat ke-14 sampai ke-16. Baik, saya akan bacakan buat kita semua. Dari ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya mau kita semua menggaris bawahi, menstabilo, menandai ayat yang ke-16. Saya baca sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara di gereja ini. Kalau tidak salah judulnya, titlenya itu waktu itu Social Media Peacemaker. Saya ingat sekali acara itu karena saya waktu itu kalau tidak salah diberi kepercayaan untuk melayani bersama Jennifer waktu itu singer dan satu teman lagi siapa saya sampai lupa karena sudah lama Social Media Peacemaker. Nah, sore hari ini saya mau mengangkat ini. Mengangkat tema ini lagi karena apa? Waktu saya membaca Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini, Tuhan seperti mengingatkan saya kembali. Tuhan seperti mengingatkan saya dan kemudian bilang sampaikan ini kepada anak-anak muda lagi. Karena beberapa tahun yang lalu itu mungkin banyak dari kita yang sudah lupa. Pesannya apa sih acara itu? Acara itu keren banget. Acara itu keren banget, saya ingat sekali. Narasumbernya juga keren-keren. Jadi anak-anak muda waktu itu, Petra Youth pada saat itu saya lihat excited sekali, ramai sekali yang datang. Narasumbernya keren-keren. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih mengingat nilai-nilai yang disampaikan, message yang disampaikan, pesan yang disampaikan acara itu? Sudah lama lagi lewat. Jadi Tuhan seperti mengingatkan, coba sampaikan ini lagi. Waktu saya lihat ayat ini, saya bilang yes Tuhan. Ini akan saya sampaikan di Petra Youth. Seperti itu. Nah, ayat ini sering terabaikan atau sering dilupakan. Ayat yang tadi yang ayat ke-16 itu. Sering dilupakan atau diabaikan karena apa? Karena terbungkus dengan dalih kerendahan hati atau menjaga hati, atau ada satu ayat juga di ayat yang lain Matius 6 ayat 3 itu tentang bagaimana waktu kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu seperti itu tahu ayat itu. Nah, sepertinya terbungkus dengan itu sampai akhirnya banyak orang yang melupakan ayat ini, banyak orang yang mengabaikan ayat ini dan kemudian menganggap enggak lah, waktu kita melakukan perbuatan baik, kita enggak boleh terlalu diumbar. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik, enggak boleh ada yang tahu dong. Tapi perhatikan begini,
konteks ayat ini berbeda dengan ayat yang lain, yang Matius 6 ayat 3 itu. Konteksnya berbeda sekali. Waktu itu konteks di Matius 6 ayat 3 itu berbicara tentang bagaimana pada waktu banyak orang yang memberikan sedekah, tapi kemudian dipamer-pamerkan, kemudian mencari sanjungan-sanjungan, puji-pujian. Karena waktu itu konteksnya ya, pada waktu itu kalau memberi persembahan itu di depan gereja ditaruh peti. Jadi waktu memberi itu banyak orang yang lihat. Orang-orang yang mau masuk ke rumah Tuhan itu banyak yang lihat. Seperti itu. Jadi seperti ada adu gengsi di sana. Ada prestise di sana. Dan kemudian akhirnya muncullah ayat ini. Kalau kamu beri sedekah, tangan kananmu, tangan kirimu gak boleh tahu. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan segala sesuatu dengan tangan ini? Biasanya kan bekerja sama. Ya, kita melakukan banyak hal itu bekerja sama. Tidak mungkin tangan kanan lakukan sesuatu, tangan kiri nggak tahu, nggak mungkin. Tapi itu bahasa paradoks. Bahasa yang kemudian berarti bahwa kamu punya motivasi itu benar nggak dalam memberi. Itu konteksnya. Nah, pada waktu kita masuk di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini, terutama ayat yang ke-16 ya. Boleh bisa ditampilkan lagi ya, saya akan baca sekali lagi ayat yang ke-16 itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saya waktu lihat supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mereka, orang-orang di luar sana, generasi di luar sana, melihat perbuatanmu yang baik. Bagaimana caranya nih? Saya langsung berpikir, yes, sosial media. Yes, acara yang beberapa tahun yang lalu itu harus disampaikan sekarang. Maksudnya pesan-pesannya, nilai-nilainya. Be peacemaker. Ya, di sosial media peacemaker. Data yang saya baca ya, ini data yang valid ya, maksudnya benar ya. Jadi Indonesia masuk di dalam pengguna Facebook itu nomor 4. Nomor 4 setelah Amerika, ya asalnya Facebook tuh Amerika, Brasil, India. Nomor 4 Indonesia Facebook. Terus Instagram, kembali lagi Indonesia masuk ke dalam urutan ke-4. Ya, Twitter agak turun jadi ke-5. Seluruh dunia loh. Kalau di Asia Tenggara paling jago. Indonesia sudah paling jago nomor 1. Ya, seluruh dunia urutan ke-4. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah begini. Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar untuk teknologi, informasi, komunikasi, gaming dan hardware. Tablet, PC dan netbook semuanya. Artinya begini, ini penting banget untuk disampaikan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi generasi-generasi yang smart dalam bersosmed. Jadi terangmu harus bercahaya, harus dibagikan lewat mana? Lewat sosmed, salah satunya. Dan sore hari ini saya mau konsen di sosmed ini, di sosial media ini. Bagaimana kita kemudian menjadi pribadi-pribadi, ya generasi-generasi anak muda yang betul-betul bisa memanfaatkan teknologi, salah satunya sosmed ini dengan wise, dengan bijak. Tema bulanan kita di PT Petra ya Makassar ini, kalian akan temukan satu kata berulang-ulang di bulan Agustus, akurasi, betul ya? Ya, karena apa? Kita bicara tentang kecepatan dalam ketepatan. Nah, kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, kita lihat arti akurasi itu apa? Akurat itu artinya apa? Saya coba baca-baca. Ternyata artinya begini. Teliti, seksama, ya, teliti, seksama, tepat sasaran, dan tentunya benar. Nggak ada yang namanya akurat itu nggak benar, nggak ada. Nggak ada yang namanya akurat itu kemudian dia nggak teliti, kemudian dia tidak tepat sasaran, nggak ada. Kalau dalam sepak bola akurasi tendangan, nah seperti itu ya. Kalau dalam tinju akurasi pukulan, wah seperti itu. Jadi tepat sasaran, kena betul-betul. Nah, apa hubungannya kaitannya dengan sosmed? Bagaimana kita berselancar di sosial media?
Hubungannya apa? Kita harus akurat dalam bersosmed. Nah, seperti itu jadinya ya. Jadi sore hari ini saya betul-betul konsen tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa akurat dalam bersosial media. Karena itu sangat penting sekali. Penting bagi kita semua, karena semuanya hampir semua. Kalau saya boleh berhitung-hitung begini. Dalam kehidupan nyata kita, dunia nyata kita tuh 60%. Dunia maya kita tuh 40%. Waduh, kok bisa berani bilang begitu Pak? Begini, simpel saja sekarang kita menghitung. Kita dikasih waktu 24 jam. 24 jam, tidur yang normal itu 8 jam. Berarti sisanya berapa? 16 jam. Nah, dari 16 jam itu kalau sampai ada orang yang memakai sosmed atau menggunakan gadget ini termasuk game ya, termasuk main game, itu sampai 8 jam berarti 16 dibagi 8, 2. Ya kan begitu ya. Jadi berarti 50%. 50% berarti dunia maya, 50% dunia nyata. Saya berani bilang begitu karena memang seperti itu. Jadi ini penting sekali. Ada kata bijak juga bilang begini, mau lihat kedewasaan seseorang? Halo? Mau lihat kedewasaan seseorang? Lihat cara dia bersosmed. Wah, waktu saya baca itu, waduh, masa sih? Waktu saya teliti, ternyata benar. Benar juga nih. Lihat caranya dia bersosmed, di sana akan ketahuan tingkat kedewasaan seseorang. Seperti itu. Nah, saya nggak akan berlama-lama tetapi saya mau langsung masuk poin ya bagaimana caranya sekarang keakuratan dalam bersosmed itu sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama langsung ya, saya punya waktu enggak begitu banyak. Yang pertama, apa yang kita posting itu harus penting. Penting enggak? Pertanyaannya begitu. Waktu kita memposting sesuatu, waktu kita mengambil aktivitas dalam sosmed, penting enggak? Itu tanya dulu. Penting enggak yang gue posting ini ya? Kayaknya enggak penting-penting banget sih. Misalnya seperti itu ya, enggak usah deh. Penting itu juga bicara tentang bermanfaat enggak? Jangan sampai kita selalu men-share sesuatu, memposting sesuatu, bahkan berulang-ulang men-share sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Enggak penting gitu. Jadi kita kadang-kadang terjebak dalam satu situasi yang dalam grup WA juga begitu ya. Misalnya begini, kita terjebak dalam satu grup WA yang sebenarnya kita nggak mau ada di sana. Loh kok bisa? Bisa, saya juga alami itu. Kita terjebak dalam satu grup WA ya, kita nggak ada sesuatu yang kita dapatkan di sana. Nggak ada sesuatu yang bermanfaat, postingan-postingannya juga nggak bermanfaat. Bahkan kadang-kadang mengganggu, betul ya? Kadang-kadang mengganggu sekali. Kalian gerah dengan postingan-postingan di grup WA itu yang ada kalian itu ada di situ, tapi kalian nggak bisa keluar, nggak berani keluar. Alasannya banyak, malu lah, takut kehilangan sahabat lah, takut kehilangan komunitas dan sebagainya. Akhirnya kalian bertahan cuma nyimak, cuma ngintip, ngintip, begitu. Waduh, kasihan sekali kehidupan kayak begitu. Left grup, tinggalkan, nggak penting. Nah, kalian harus berani ngambil keputusan model-model kayak begitu. Tinggalkan, nggak penting. Nggak ada manfaatnya buat hidup. Ayo kita sekarang yuk anak-anak muda cari sesuatu yang memang ada manfaatnya. Yang penting buat hidup. Gitu. Saya sering share sama anak saya punya anak yang sudah ya remaja ya, sudah dewasa. Saya share, kamu lakukan ini ada nggak korelasinya, saya bilang gitu bahasanya. Ada nggak hubungannya dengan mimpimu? Ya enggak sih, cuma hiburan gini. Oke, just for fun. Oke, tapi jangan lama-lama. Misal contoh game. Jangan berlama-lama di sana. Karena itu enggak penting buat apa? Enggak penting buat mimpimu. Waduh, saya bisa dikeroyok nih satu generasi nih kalau kayak begini. Karena hampir semua ini main game semua. Ya. Tapi kadangkala saya sudah lihat sekarang. Saya lihat sudah membahayakan, sudah zona merah, ya. Cara bermain gamenya itu, waktu yang dihabiskan, durasi yang dihabiskan itu sudah masuk dalam zona merah, harus dihentikan. Mudah-mudahan ada orang tua juga yang nonton ini.
Orang tua juga harus tegas, harus bijak ya, untuk mengambil sebuah keputusan. 1 jam 1 hari cukup. Misalnya seperti itu. Karena apa? Tidak penting buat apa? Impian mereka. Nggak penting buat apa? Masa depan. Buat sesuatu yang penting. Ya. Lakukan sesuatu yang penting dan bermanfaat. Apalagi di sosmed. Wah keren. Kalau kalian men-share sesuatu yang bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Keren sekali. Ya. Penting. Yang pertama. Yang kedua. Akurat dalam bersosmed. Yang kedua adalah benar. Penting dan benar. Benar gak yang kita share? Benar gak yang kita posting? Seperti itu ya. Jadi penting, oke penting. Tapi cukup sampai di penting? Belum. Benar. Waktu kalian share, waduh tentang vaksin misalnya. Penting gak itu Pak? Penting. Wah begitu. Tapi cek dulu. Jangan sampai yang kamu share itu gak benar alias hoax. Ya. Banyak orang yang terjebak di sini. Merasa itu sesuatu yang penting. Waduh, harus di-share, harus cepat di-forward semua. Nah, begini. Karakter orang-orang negeri Indonesia ini ya, termasuk saya berarti ya, saya orang Indonesia. Karakternya begini. Pada waktu menerima sesuatu yang ada unsur informasinya gitu ya, mengandung unsur informasi. Sepertinya kita semua ini punya kewajiban bahkan menjadi sebuah keharusan untuk memforward. Gua forward ini untuk keluarga gua ini penting nih, informasi nih. Mengandung unsur informasi. Wah, gua forward ke keluarga, ke teman-teman. Wah, biar teman-teman tahu ini informasi. Langsung di forward. Langsung disebarkan. Nggak dicek dulu. Tapi ujung-ujungnya apa? Kabar yang informasi yang disebarkan itu ternyata hoax. Bukan merupakan sebuah kebenaran alias palsu. Ya. Jadi ini juga kita harus menjadi generasi-generasi yang smart. Generasi-generasi yang mulai pintar dan cerdas dalam bersosmed, jangan mudah dibodohi, jangan mudah terprovokasi, apalagi kemudian kita mengambil sebuah kebijakan, mengambil keputusan sendiri untuk memforward sesuatu. No, jangan seperti itu. Yang benar. Wah, waktu ada anak-anak muda yang sering memposting ayat-ayat Alkitab, sesuatu yang benar enggak? Pasti. Wong kebenaran yang diposting kok. Bagaimana? Tidak diragukan lagi penting gak? Penting. Penting benar, iya benar. Tapi banyak minta maaf ya. Saya harus bilang nih. Karena ini saya langsung survei loh. Ya. Banyak generasi yang malu. Malu. Ya. Malu. Ya. Takut dibilang apa? Takut dibilang sok rohani. Takut dibilang apa? Takut dibilang sok suci. Takut dibilang apa? Lagak lu masih di dunia, sudah mengambang-ngambang lu di dunia ya. Ada yang bilang begitu loh. Gue kalau denger jengkel banget loh, bener kalau ada orang model kayak begitu. Masih di dunia lo, masih makan coto Makassar, lu ngomongnya sudah ngambang-ngambang itu kaki lu sudah nggak ada di tanah nih. Waduh, jahat banget loh. Kalau dengar kayak gitu gimana? Maju terus. Ngapain? Ya. Share sesuatu yang benar, kebenaran-kebenaran itu harus di-share, harus diposting. Malu, bawa-bawa ayat Alkitab malu ya. Waduh, kasihan sekali. Ada kok, saya nggak anti TikTok ya. Tapi TikTok sekarang keren-keren yang ada apa ya? Kalau saya bilang kata rohani itu kayaknya kurang pas. TikTok rohani kayaknya kurang pas. Tidak bisa kita membeda-bedakan begitu, jangan. Duniawi rohani enggak. Dalam waktu kalian men-share sesuatu yang positif walaupun enggak ayat-ayat Alkitab itu juga bagus. Itu juga akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang dan itu juga bagus. Tidak harus ayat Alkitab. Ada TikTok itu yang waduh ayat-ayat Alkitabnya ada disampaikan bla bla walaupun sekian detik ya 30 detik atau 1 menit itu TikTok itu. Tapi
memberkati sekali. Ya, benar, kebenaran itu disampaikan dengan sekian detik. Tak, 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 tak. Wah, kita lihat, saya senang sekali ngeliat. Keren. Ada sesuatu yang memang, wah, kebenaran itu. Kalian harus menangkan sosmed ini. Kalian harus rebut sosmed ini. Gitu. Dengan cara apa? Ya dengan tadi itu. Buat sesuatu, kebenaran, sesuatu yang memang bermanfaat. Penting pertama, 2 benar, penting dan benar. Yang terakhir, inspiratif. Nah, kalian memposting sesuatu yang menginspirasi. Wah, keren. Sesuatu yang inspiratif, memotivasi, memberikan kekuatan. Menginspirasi itu artinya apa sih? Inspiratif itu artinya apa sih? Ketika orang lihat ada mereka terilhami, mereka terinspirasi. Kemudian apa? Mereka melakukannya juga. Nah itu. Jadi kalau misalnya saya ini terinspirasi dengan Kak Heri misalnya begitu. Kak Heri ini buat sesuatu yang kayak begini. Wah, Kak Heri podcastnya bagus banget. Waduh, keren banget ini, menginspirasi. Saya berusaha meniru, saya berusaha untuk melakukan apa yang seperti Kak Heri lakukan. Itu inspiratif. Nah, anak-anak muda sekarang, yuk sampai di mana? Postingan-postingan kita itu menginspirasi banyak orang enggak? Tanyakan dengan diri kita sendiri. Tanyakan diri kalian. Selama ini saya lakukan apa? Di sosmed ini saya menggambarkan sebagai anak-anak Tuhan apa enggak? Di sosmed ini saya menggambarkan karakter Kristus apa enggak? Saya menggambarkan murid Kristus apa enggak? Jangan sampai kita ngaku-ngakunya Kristen, kita ngakunya murid Kristus, kemudian kita malu menyampaikan sesuatu kabar tentang Kristus. Bisa kok dikemas dengan kekinian, bisa kok dikemas dengan gaya anak muda. Gak kehilangan ide-ide itu kalian harusnya. Bisa kok. Banyak saya lihat contoh-contohnya. Kemas itu sehingga apa? Bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Generasi muda di luar sana itu banyak menunggu loh. Mana kegerakan anak-anak muda? Mana kegerakan generasi muda? Come on Petrayut, ayo sekarang kesempatan ini saya mau pakai kita untuk mempush kalian semua. Mendorong kalian semua. Yuk buat sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Memberkati banyak orang. Memberkati generasi-generasi. Memberi kekuatan kepada mereka. Minta maaf, aduh bukan saya anti TikTok sekali lagi. Aduh kalau cuma gini-gini aja. Manfaatnya apa? Gak ada. Gak ada, please. Terhibur kadang-kadang, iya. Saya terhibur kok. Benar kadang-kadang saya lihat TikTok itu saya terhibur. Ya. Tapi saya gak terinspirasi. Hanya lewat sepersekian detik. Apalagi sekarang tuh banyak sekali itu siapa Blackpink itu. Ada Lisanya, ada siapanya itu kan. Muncul terus itu. Aduh jauh banget di Korea. Jauh banget di sana tuh. Ya. Tapi apakah ini menginspirasi? Yuk sebagai anak-anak Tuhan. Kita kembali lagi ke ayat itu tadi. Ya. Biar menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Yuk. Biarlah terangmu tuh bercahaya di depan orang. Jangan dibawa gantang. Jangan kamu malu. Jangan kamu sembunyikan Kristusmu. Kamu agen-agen Allah. Kalian duta-duta kebenaran. Kalian duta-dutanya Allah di dunia ini. Kalian harus lakukan sesuatu. Do something. Untuk apa? Untuk Yesus dipermuliakan. Yesus didengar. Yesus menjadi perhatian dan orang banyak. Kemudian datang kepada Kristus. Generasi muda di sana menunggu kalian semua. Menunggu. Apa yang mau kalian posting? Apa yang mau kalian share di sosial media? Supaya mereka melihat perbuatanmu. Mereka itu siapa?
Ini perkataan Yesus langsung loh kalau kalian baca ya. Kalian coba baca nih Matius 5 ayat 1 sampai seterusnya. Itu rangkaian khotbah di atas bukit yang terkenal itu. Salah satunya ini juga rangkaiannya. Jadi ini perkataan Yesus buat generasi langsung. Ya, langsung diucapkan dari mulut Yesus sendiri. Buat generasi, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Menangkan sosmed, rebut sosmed. Karena itu yang dilihat, apalagi zaman-zaman pandemi seperti ini. Itu yang banyak dilihat orang. Jadi, saya semangat sekali ini. Karena saya tahu, saya banyak ketemu anak-anak muda. Ya, Tuhan percayakan saya juga sebagai tenaga pendidik. Jadi saya ketemu banyak anak-anak muda. Hilang gairahnya hilang. Gak ada gairah. Tapi begitu main game bisa 4 jam. Wow. Ada yang terbuang ketika kalian main game terlalu lama. Ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih benar, dan yang paling penting adalah sesuatu yang diinginkan Allah buat generasi muda. Menangkan sosmed. Mereka menunggu kita semua. Kalau kita semua main game, terus kapan kabar baik itu disampaikan? Kapan kabar tentang Kristus itu diperdengarkan? Gak ada. Gak ada. Menangkan sosmed. Rebut sosmed sekarang. Kemas dengan ide-ide kreatif kalian. Tapi tetap satu. Tujuannya tetap satu. Saya closing ya dengan satu kalimat terakhir di ayat ke-16 tadi. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka di luar sana melihat perbuatanmu yang baik. Mereka di luar sana melihat postingan-postinganmu yang baik. Mereka melihat di luar sana kamu bersosmed dengan baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mereka di luar sana memuliakan Bapa di surga. Nama Kristus dimuliakan. Oh, ya ampun, anak-anak Kristen keren banget. Generasi-generasi muda Kristen keren banget. Petra Youth keren banget. Siapa yang dimuliakan? Kristus. Mereka memuliakan Kristus, mereka memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Itu closing statement saya. Bahwa apa yang kita lakukan, baik itu di sosmed. Ya, saya konsen sore ini memang sosmed. Tapi kalian bisa lakukan sesuatu ya di luar sosmed bisa lah. Ya, tapi saya konsen di sini menyinggung masalah sosmed ini, sosial media ini. Agar kita bisa menjadi pembawa damai di dalam sosmed. Pembawa damai juga berbicara tentang apa? Sesuatu yang memberkati. Yang penting-penting share, yang benar-benar share. Dan yang menginspirasi posting. Seperti itu ya. Jadi biarlah terang kita bercahaya. Terang kita bercahaya dan diketahui semua orang. Jangan malu-malu. Ya, jangan menutup dengan dalih kerendahan hati. Wah, saya harus rendah hati dong Pak Antoni. Saya nggak boleh melakukan sebuah kebaikan terus saya pamer. Ini bukan bicara tentang masalah pamer atau tidaknya. Tapi Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kita. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jangan di bawah gantang ditaruh. Karena gak ada manfaatnya. Di bawah gantang kamu mau bikin terang kayak apa? Gak bermanfaat. Gak ada manfaatnya. Seperti itu. Puji nama Tuhan. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini memberikan inspirasi buat kita semua ya. Menjadi perenungan buat kita semua para generasi muda. Agar menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat di sosial media. Puji nama Tuhan, saya undang pelayan praise and worship untuk maju ke depan.